Blunder Anies Baswedan terkait inspeksi mendadak. Sidak. Karena salah alamat masih menarik untuk dibahas. Apalagi lantas bermunculan opini demi opini dari berbagai pihak yang intinya justru mempertanyakan balik, juga sebagian malah menertawakan, kok bisa seorang gubernur DKI Jakarta sampai salah sasaran. Ke PT Equity Life Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebagian masyarakat dan netizen, dikurangi pendukung militan Anies Baswedan tentunya, semakin bersorak dan layak memberikan kepada gubernur yang seperti menjadi idola baru bagi Rocky Gerung itu, ketika orang itu malah marah-marah ketika aksinya coba diklarifikasi oleh host Metro TV dalam wawancara secara langsung. Jadi ceritanya, host Metro TV tadi hendak menanyakan kepada Anies soal sidak di kantor PT Equity Life Indonesia itu dengan bertanya begini. Dari pihak merasa Anda sudah melakukan tindakan, ada proses pidana yang berjalan, proses hukum yang berjalan, ini pendidikan publik. Kemudian perusahaan jiwa yang Anda sidak kemarin mengatakan justru tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan, sektor usahanya masuk dalam sektor esensial, sudah menerapkan WFO, Work from Office, 50%. Supaya kemudian ada satu kesepahaman untuk tujuan keselamatan yang Anda gaungkan. Sampai di sini, saya coba baca sampai 5 kali, tidak ada yang salah dengan kalimat-kalimat di atas. Saya bahkan dengan sangat mudah memahami maksud dari si penanya, yang kurang lebih intinya mempertanyakan tindakan Anies kepada perusahaan yang justru sudah benar menaati aturan yang berlaku. Apalagi, kalau masih ingat ulasan saya sebelumnya soal ini, dalam aturan yang ditaati PT Equity Life Indonesia tersebut ada aturan yang dibuat dan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta loh. Siapa yang mau disalahkan karena tidak membaca aturan sendiri? Masak Ahok atau Jokowi? Nah, respons selanjutnya justru menjadi seru karena Anies langsung ngegas, seakan nggak terima dirinya disalahkan. Tanpa menjawab esensi dari pertanyaan yang diajukan oleh host Metro TV tadi. Susah memang bicara sama orang model begini, yang bagi saya sudah memiliki bibit-bibit pemimpin otoriter lewat ucapan yang disampaikannya itu. Kalau misalnya Pak Jokowi kan, dengan keyakinan bahwa dirinya benar, karen. Memang tidak melanggar aturan, lantas dipersilakan bagi yang tidak puas atau merasa suatu kebijakan keliru, bisa mengajukan gugatan lewat pengadilan, apabila memang mekanismenya seperti itu. Namun, beda dengan gubernur yang mendapat dukungan kuat pada masa lalu oleh organisasi FPI tersebut, sudah terkesan tidak memahami pertanyaan yang diajukan, jawaban yang tidak sesuai, masih sok meyakini bahwa dirinya sedang melakukan aksi penyelamatan jiwa untuk warga DKI Jakarta. Kalau saya sih tidak percaya, pretlah. Apalagi disertai marah-marah, seperti yang ditunjukkan saat melakukan sidak perusahaan asuransi tadi ke gedung Sudirman Center beberapa waktu lalu. Contoh terbaik, atau bisa disebut terburuk, bisa kita lihat di Korea Utara di bawah Kim Jong-un, pria yang terlihat wagu, dengan sikap kekanak-kanakan, tetapi diberi jabatan selevel dewa, yang tidak boleh atau tidak bisa keliru. Dengan kebijakan seenak udelnya, lalu menghukum orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikirannya atau yang dianggapnya berbuat salah. Mau orang model begini menjadi pemimpin dengan ruang lingkup nasional? Akhirnya, dengan tanda ketidakmampuan yang semakin terlihat, dikombinasikan dengan sikap otoriter yang nampak semakin jelas. Rasanya hanya partai politik dengan ambisi atau niatan terselubung yang tetap nekat mempertimbangkan akan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Atau kalau bicara dari kalangan luar parpol, berarti kelompok tertentu yang merasa bisa menitipkan sesuatu, yang tentunya menguntungkan mereka juga, dengan mendukung pencalonan Anies untuk kandidat RI 1. Bagi saya terlalu berisiko memberi kesempatan orang ini agar bisa tampil wajahnya di surat suara pencoblosan pada Pilpres 2024, meskipun pada akhirnya toh akan tetap kalah juga. Apa yang pernah terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan residu yang masih tersisa hingga sekarang, sungguh di luar nalar atau logika orang waras jika hendak diulangi lagi dengan mengusung figur yang sama pada pesta demokrasi secara nasional pada 2024 nanti.